Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, saya Lutfi Zulkarnain akan menyampaikan tentang tugas kebijakan publik dengan tema instrumen kebijakan yang bersumber dari Handbook of Public Policy dari B. Gray Peter dan John Pierre. Nah, untuk pembahasan di instrumen kebijakan ini ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada introduction, terus constitution and right, social policy, health policy, education policy, environmental policy, tax policy, industrial policy, agricultural and food policy, transportation and infrastructure, terus forest policy, criminal justice policy, sama prevention by divestment. Semua tema di sini saya ambil dari referensi buku Handbook of Public Policy. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang, di mana di sini ada beberapa pendapat ahli dari Thomas R. D. dan William N. Dunn. Untuk dari Thomas R. D., instrumen kebijakan itu merupakan apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi di sini berarti menekankan bahwa instrumen kebijakan ini merupakan tindakan atau keputusan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak dalam suatu isu dan keadaan tertentu yang ada di negaranya masing-masing. Untuk dari William N. Dunn, pengertiannya merupakan pola tindakan yang kompleks dan saling terkait yang diambil oleh badan-badan pemerintahan. Hampir sama, jadi definisi ini mengartikan bahwa instrumen kebijakan adalah hasil dari berbagai keputusan yang saling berhubungan dan diambil oleh lembaga pemerintah. Nah, dari definisi dua ahli ini dapat disimpulkan bahwa instrumen kebijakan merupakan alat untuk bertindak atau hasil keputusan dari pemerintah untuk dijadikan sebagai alat acuan sebagai penegakan hukum di masing-masing bidang. Nah, ini melanjutkan yang kemarin sudah disampaikan oleh kelompok sebelumnya atau pemateri sebelumnya, yaitu siklus polis. Yang pertama itu ada agenda setting, policy formation, terus decision making, ada implementation dan evaluation. Di negara kita sendiri yaitu di Indonesia, untuk siklus polis ini atau siklus kebijakan ini sudah diatur dalam Permenpan nomor 4 tahun 2007. Ini tentang pedoman umum untuk formulasi, implementasi, evaluasi, kinerja dan revisi kebijakan publik di lingkungan lembaga pemerintah pusat maupun di daerah. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana tahapan-tahapannya, dimulai dari menetapkan isu kebijakan yang kemarin sudah banyak dibahas tentang agenda setting, di mana kita memilih dari berbagai isu yang ada untuk memunculkan pembahasan atau isu-isu kebijakan yang akan nantinya dibahas. Terus ada formulation ini cukup kompleks juga. Setelah isu-isu sudah dikumpulkan, ditemukan mana-mana isu yang potensial yang memang harus dibahas. Itu selanjutnya adalah pembentukan tim dari siapa saja yang akan diikutkan dalam pembahasan itu, terus melaksanakan tugas pra setelah pembentukan tim, melakukan pembahasan tentang isu-isu yang sudah ada, terus
Yang kedua setelah pembahasan itu kita melakukan konsultasi publik atau proses publik ini, tahapannya juga berjalan beberapa kali kalau di Indonesia. Setelah konsultasi publik pertama atau, setelah publikasi pertama itu ada namanya, perumusan draft. Nah, perumusan draft ini menjadi, bahan dasar, pertama untuk, apa namanya, dijadikan sebagai, bahan kebijakan nantinya. Setelah, terdapat draft pertama dilakukan focus group discussion. Nah, ini fokus grup diskusinya juga, dalam rangka menyempurnakan draft yang sudah ada, jadi dibahas secara apa namanya, bersama-sama. Setelah fokus group discussion ini ada penyempurnaan draft. Setelah semua apa namanya, tahapan ini dilakukan, kita melakukan, di tim di Indonesia ini melakukan penyempurnaan draft. Setelah draft dirasa sudah layak dan sudah difinalisasi, lanjut ke, tahap selanjutnya, yaitu discussion making atau pengesahan atau legislasi. Nah, di sini akan dibahas per poin untuk menjadikan draft tadi sebagai kebijakan yang sah. Setelah nanti disepakati dan disahkan oleh apa namanya, tim yang sudah dibentuk tadi, maka selanjutnya adalah implementasi. Bagaimana kita menerapkan kebijakan yang sudah disahkan, ke dalam lingkungan masyarakat. Setelah implementasi dilakukan pasti ada beberapa hal lah, ada entah itu akan menciptakan polemik atau akan, apa namanya, menjadi kebijakan yang sangat bagus, itu akan nantinya di tahap selanjutnya dievaluasi, apakah kebijakan ini memang benar-benar sudah, cocok diterapkan ataukah kurang layak. Nantinya akan dilakukan evaluasi ketika kebijakan itu dirasa sudah layak dan cocok diterapkan. Nah, setelah beberapa, waktu diimplementasikan ke masyarakat luas, ya akan dilanjutkan. Nah, tapi ketika, kebijakan tersebut setelah diimplementasikan itu mendapat, semacam polemik dan malah, menimbulkan masalah-masalah yang lain, ini berarti akan, apa namanya, dievaluasi untuk direvisi kebijakan tersebut. Apa yang kurang dan apa yang menimbulkan masalah di, dalam kebijakan publik tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita, masuk dalam, apa namanya, materi yang ada di dalam handbook, public policy. Nah, yang pertama itu ada constitution and rights atau hak dan konstitusi. Nah, konstitusi sendiri merupakan, panduan dalam menjalankan sebuah kebijakan publik atau bisa disebut aturan main dalam penerapan kebijakan. Sedangkan hak adalah sebagai kebebasan dan perlindungan yang dijamin oleh konstitusi atau hukum lainnya. Hak-hak ini mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, hak ini sendiri mengarah ke individu, setiap individu yang berada di negara yang terdapat kebijakannya tersebut. Untuk peran konstitusi sendiri dalam kebijakan publik itu sebagai, kerangka hukum tertinggi atau pembagian kekuasaan, terus pelindungan hak-hak atas warga negara, terus panduan dalam pengambilan keputusan, stabilitas dan kepastian hukum, serta kontrol dan pengawasan. Contohnya sendiri kalau di negara kita di Indonesia, konstitusi tertinggi di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam undang-undang tersebut sudah mengatur semua, apa namanya, kebijakan-kebijakan turunan yang akan, eee, dibuat atau langkah-langkah dan hak-hak setiap individu semua sudah diatur dalam UU 1945. Untuk selanjutnya merupakan sosial policy. Kalau di dalam buku ini, eee, dalam kebijakan budaya atau budaya kebijakan ini mengarahnya atau fokusnya pada kebijakan tentang pensiun.
atau apa namanya, serangkaian aturan dan program yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada individu setelah mereka berhenti bekerja karena mencapai usia tertentu atau kondisi tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu ini memiliki sumber pendapatan yang memadai selama masa pensiun mereka. Kenapa apa namanya, pensiun ini, menjadi suatu hal yang penting juga karena negara juga dikatakan sejahtera apabila mereka, bisa mensejahterakan, para masyarakatnya, apalagi masyarakat yang sudah mencapai usia tertentu atau sudah mencapai usia, apa namanya, batas kerja. Kalau di Indonesia sekitar, eee, 60 sampai 65 ya di apa namanya, kalau menjadi pegawai negeri sipil. Kalau di swasta mungkin akan lebih panjang lagi. Nah, ada 6 faktor utama dalam kebijakan sosial untuk pensiun ini, ada passion level, ada passion struktur, ada income stability, ada eligibility, ada security, ada education. Nah, di 6 faktor ini akan mempengaruhi bagaimana negara mensejahterakan, eee, setiap, mantan pegawai atau, masyarakat yang sudah tidak bekerja atau sudah pensiun. Dari, bagaimana nanti ekonominya setelah mereka pensiun, bagaimana nanti keamanan mereka setelah mereka pensiun, gitu. Jadi, upaya-upaya negara yang, diberikan untuk mensejahterakan bagi masyarakat yang sudah, pensiun. Contoh penerapan di Indonesia sebagai program untuk, apa namanya, menyongsong terjadinya, pensiun atau, persiapan untuk masyarakat pekerja yang akan pensiun itu ada program JP dan JHT dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga ada, pensiun sosial daerah. Ini ada beberapa daerah yang sudah menerapkan, seperti ada kartu lansia itu di Jakarta, ini tentang peraturan, yang sudah diatur di Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2017 ini tentang pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia. Nah, lansia di sini dapat diartikan, sebagai masyarakat yang sudah, tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan dan memang, benar-benar membutuhkan bantuan untuk, eee, mendukung atau mensejahterakan hidupnya. Nah, untuk program BPJS Ketenagakerjaan sendiri ini sudah diterapkan diwajibkan untuk setiap perusahaan, memberikan haknya untuk pekerjanya, memberikan BPJS Ketenagakerjaan ini sendiri karena apa? Karena di dalamnya ini ada beberapa, program seperti tabungan masa tua dan lain sebagainya. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan ini selama, berjalannya kurun waktu ini memang, eee, sangat bermanfaat bagi para pekerja setelah nanti mereka pensiun. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki bekal nantinya untuk, menjadi, eee, income mereka setelah mereka, purna tugas atau sudah tidak bekerja di, perusahaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah masih apa namanya, tentang sosial polis juga, tapi di dalam buku ini, bagaimana sih negara itu dikatakan sebagai negara kesejahteraan. Nah, ternyata kalau di dalam buku ini dijelaskan ketika, eee, negara dikatakan negara sejahtera adalah standar minimum pendapatan, gizi, kesehatan dan keselamatan pendidikan, terus perumahan yang dilindungi pemerintah yang dijamin bagi setiap warga negara sebagai hak sosial, bukan sebagai amal. Ini menurut, William Ski tahun 1965 ini terdapat di Handbook, of Public Policy tersebut. Nah, apa sih yang menjadi indikator utama bagi negara yang, apa namanya, krisis kesejahteraan? Jadi
negara tersebut, eee, bisa dinilai krisis kesejahteraannya dari tingkat pengangguran, ketimpangan, pendapatan, beban fiskal, terus kesehatan dan pendidikan, kepuasan masyarakat, penggunaan layanan sosial. Ada juga, eee, reformasi pajak, efisiensi pengeluaran, deverifikasi sumber dana pendanaan, terus inovasi dalam kebijakan sosial, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan jaringan, pengaman sosial. Ini merupakan usaha-usaha, dari negara tersebut untuk, menghindari terjadinya krisis kesejahteraan. Nah, tidak lepas dari kenapa tadi pada buku ini menekankan kebijakan sosial tentang pensiun, ini, untuk apa namanya, menilai bagaimana negara itu, bisa mensejahterakan masyarakatnya. Ketika masyarakatnya dalam negara itu sejahtera, berarti, negara itu dapat dikatakan sejahtera pula. Jadi bebas dari, pertama tingkat pengangguran ini bisa rendah, terus ketimpangan pendapatan ini bisa diatasi dengan pemerataan, terus beban fiskal ini juga berkurang, terus kepuasan masyarakat, eee, secara negara sudah memberikan, kebijakan-kebijakan yang bisa, mendukung dan, mensejahterakan masyarakatnya. Untuk di Indonesia sendiri, upaya-upaya pemerintah, untuk, menangani krisis kesejahteraan di Indonesia itu ada, beberapa program, contohnya ada program Keluarga Harapan, ada bantuan non tunai atau BPNT, dan juga program Kartu Prakerja. Nah, di beberapa, tahun kemarin apalagi waktu, adanya, COVID-19, ini pemerintah gencar-gencarnya memberikan program, Kartu Prakerja. Nah, saya rasa ketika, berjalannya waktu memang, program Kartu Prakerja ini, sangat sangat cocok diterapkan di Indonesia dan sangat-sangat berguna. Cuma mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi karena, memang ada ketidaksesuaian. Jadi, eee, antara program dan penerima, eee, kartu prakerja ini, ada biasanya, tidak pas untuk yang diberikan. Nah, dan juga mungkin yang paling kurang di negara kita adalah sosialisasi. Bagaimana pemerintah mensosialisasikan tentang program-program terkait, supaya, eee, program-program yang telah di-publish dan telah disahkan itu bisa, tepat sasaran ke masyarakatnya. Untuk selanjutnya merupakan, kebijakan tentang dalam bidang kesehatan. Jadi, bagaimana sih, di dalam negara itu memberikan keputusan, rencana, dan tindakan yang diambil dalam mencapai tujuan, eee, kesehatan tertentu dalam masyarakat. Nah, ada 5 aspek kebijakan kesehatan menurut, Michael Moran, yaitu ada aksesibilitas, kualitas layanan, pembiayaan, pencegahan dan promosi kesehatan, serta inovasi dan teknologi. Aksesibilitas ini gimana? Eee Bagaimana kita, mudahnya kita mendapatkan akses, di bidang kesehatan. Mhm. Terus kualitas layanan seperti, infrastruktur yang sudah, ada di setiap daerah kita, tidak dapat dipungkiri memang, ketika kita, bicara infrastruktur kesehatan di dalam negara kita memang, masih kurang merata. Seperti ada, beberapa daerah pelosok itu masih sulit untuk mendapatkan, eee eee, apa namanya, infrastruktur kesehatan seperti pelayanan, kesehatan dan lain sebagainya. Hal ini memang harus menjadi, perhatian penting untuk pemerintah supaya bagaimana, kita menjamin kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat luas dan bisa merata. Dan juga bagaimana kita mengembangkan teknologi di bidang kesehatan supaya, meningkatkan taraf kualitas pelayanan itu tersebut. Nah, ada beberapa contoh penerapan kebijakan, kesehatan atau program dari pemerintah untuk mendukung dan,
berupaya supaya masyarakat di Indonesia ini dapat menerima layanan kesehatan, eee, yang proporsional seperti ada JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, terus program Indonesia Sehat, ada juga Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Nah, perlu diketahui, mmm, BPJS, atau KIS ini, Kartu Indonesia Sehat ini sangat benar-benar membantu apalagi di, masyarakat daerah-daerah tertentu. Mereka memang, ketika memerlukan, apa namanya, dalam bidang kesehatan ini, sangat, digunakan, bagi masyarakat yang memang penghasilannya, menengah ke bawah. Ini sangat membantu untuk Kartu Indonesia Sehat. Cuma, memang, secara keseluruhan belum bisa merata di Indonesia ini, karena dapat kita ketahui masyarakatnya sangat, jumlah penduduknya banyak dan juga negaranya merupakan negara kepulauan, jadi memang agak menjadi challenging tersendiri bagi pemerintah untuk, mensukseskan apa-apa program kebijakan yang telah disahkan di negara kita. Nah, yang selanjutnya ada education policy atau ini kebijakan dalam, bidang pendidikan. Jadi, pengertiannya sendiri adalah kebijakan dalam pendidikan ini merupakan, prinsip, pedoman, dan undang-undang yang mengatur operasi dan arah sistem pendidikan. Nah, cakupan keputusan yang dibuat oleh sebagai pemangku kepentingan termasuk badan pemerintah, lembaga pendidikan, dan kadang-kadang organisasi non-pemerintah untuk membentuk landscape pendidikan yang baik. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan pendidikan dalam bidang pendidikan, ada akses dan kesetaraan, ada kualitas pembelajaran, ada evaluasi dan akuntabilitas, ada inovasi dan teknologi, serta keselarasan sistem. Nah, dalam kebijakan pendidikan ini juga, bagaimana sih, pemerintah dapat, memberikan akses dan kesetaraan bagi seluruh, siswa-siswi yang ada di Indonesia dan bagaimana pelayanannya supaya, merata dan, sama. Jadi tidak ada ketimpangan dalam, eee, sebuah, di bidang pendidikan atau di daerah-daerah tertentu. Tapi, memang tidak dapat kita pungkiri karena di Indonesia ini masih banyak sekali ketimpangan di bidang pendidikan yang ada antara daerah, eee, ataupun malah antar sekolah sendiri pun, sudah beda pelayanannya, seperti teknologi yang digunakan, terus dan, sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah kita, seperti menciptakan mmm, Merdeka Belajar atau program kurikulum Merdeka Belajar ini, juga dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk bagaimana, menciptakan kesetaraan dalam, bidang pendidikan. Terus, ada lagi tentang bantuan operasional sekolah, beasiswa, pemerintah, terus kartu Indonesia Pintar, dan juga ada lagi tentang ini konsep yang sudah, beberapa tahun ini diterapkan, yaitu sistem zonasi. Bagaimana, ini usaha pemerintah untuk, eee, meratakan jumlah siswanya di setiap sekolah, jadi tidak adanya ketimpangan jumlah, eee, pendidik dan juga pengajarnya. Namun, di sini memang, berhasil diterapkan ketika sekolahnya merupakan sekolah negeri. Nah, kurangnya atau perlunya pendetailan lagi dalam kebijakan zonasi ini, yaitu untuk sekolah swasta atau sekolah non pemerintah. Nah, bagaimana, eee, pemerintah bisa mengatur juga ketimpangan-ketimpangan antara, sekolah negeri dan sekolah swasta. Karena apa, ada terjadi di beberapa daerah, sekolah swasta ini lebih banyak diminati karena, di samping, fasilitas dan, teknologi yang digunakan di sekolah tersebut,
apa juga, terkait zonasi ini. Jadi mereka tidak menginginkan, apalagi masih yang tarafnya SD atau sekolah dasar ini tidak menginginkan, jauh dari rumahnya. Jadi lebih memilih, apa namanya, sekolah yang dekat. Nah nah, ini menjadi, apa namanya, isu krusial juga ketika di beberapa daerah itu sekolah negeri, eee, sampai tutup atau bisa jadi di-merger jika ada di sebuah daerah itu beberapa sekolah negeri itu di-merger menjadi satu karena apa? Karena, kurangnya peminat di, sekolah tersebut. Tapi di sisi lain sekolah swasta semakin membludak. Nah, ada beberapa kebijakan yang perlu diterapkan oleh pemerintah, ke apa namanya, sekolah swasta tersebut. Seperti zonasi ini yang seharusnya juga bisa diterapkan pada, sekolah swasta. Itu mungkin untuk yang edukasi police. Untuk selanjutnya adalah environmental police, ini adalah kebijakan lingkungan atau merupakan suatu area kebijakan substansi yang penting. Kebijakan lingkungan ini mencakup berbagai tindakan dan strategi yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola dan melindungi lingkungan dan alam. Kebijakan lingkungan penting karena membantu memastikan bahwa perubahan lingkungan tidak memiliki dampak yang tidak dapat diterima pada manusia dan ekosistem. Nah, peran penting kebijakan lingkungan ini sendiri yaitu untuk, pengurangan emisi dan polusi, konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas hidup, ekonomi hijau, dan, ketahanan dan dalam perubahan iklim. Kebijakan di dalam bidang lingkungan ini sangatlah penting bagi negara-negara, supaya bisa, apa namanya, membatasi, eee terjadinya, apa namanya, kerusakan ekosistem yang ada di, negara tersebut. Nah, contoh sendiri untuk penerapan kebijakan lingkungan di negara kita, di Indonesia, yaitu ada, terkait kerjasama Indonesia-Inggris untuk, apa namanya, kerjasama luar negeri ini bertujuan untuk bersih emisi di sektor kehutanan dan penggunaan lahan, dalam kurun waktu di 2030. Ada juga, sekarang ini pemerintah juga sedang proses untuk penyusunan, kebijakan untuk mewujudkan ekonomi hijau melalui, apa namanya, koridor rimba. Nah, koridor rimba ini sendiri merupakan konsep ekonomi hijau yang pada tahun ini digagas pemerintah untuk, apa namanya, menyeimbangkan antara investasi dan juga, ekosistem lingkungan yang ada di negara kita. Terus yang selanjutnya ada juga contoh tentang, apa namanya, rencana aksi daerah atau untuk penurunan gas emisi rumah kaca. Ini sudah juga diterapkan di negara kita, sudah dibuat kebijakannya, yaitu melalui peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2021 ini tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mencapai target kontribusi yang ditargetkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam, pembangunan nasional. Indonesia sendiri memiliki target penurunan sebesar 29%, eee, untuk kurun waktu sampai 2030. Nah, upaya-upaya ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi polusi-polusi yang sudah, semakin hari semakin, apa namanya, bisa kita rasakan bagaimana udara kita yang semakin, apa, tidak segar, terus, apa namanya, lingkungan kita semakin hari semakin banyak apa namanya, tercemar oleh polusi udara ini, sehingga pemerintah menerapkan, eee, peraturan terkait, RAD GRK ini melalui, Perpres Presiden. Nah, di samping Perpres ini juga mewajibkan setiap daerah mempunyai rencana aksi tentang, penurunan gas emisi untuk,
mendukung target pemerintah di angka 29% tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah kultur polis. Ini merupakan serangkaian tindakan dan strategi yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung, melestarikan, dan mempromosikan budaya dalam masyarakat. Terdapat 3 aspek yang ada, yaitu seni, warisan budaya, dan industri kreatif. Dalam konteks kebijakan, untuk kebijakan budaya ini yaitu ada pelestarian warisan budaya, dukungan untuk seni dan kreativitas, ada akses dan partisipasi publik, dan juga identitas dan keragaman budaya. Adapun hambatan dalam pelestarian kebijakan budaya lokal itu, yang pertama ada globalisasi dan modernisasi, ada keterbatasan sumber daya, ada kurangnya kesadaran dan pendidikan, terus birokrasi dan regulasi yang kurang mendukung, terus perubahan sosial dan ekonomi, ada juga, kurangnya partisipasi masyarakat. Contoh sendiri, apa namanya, instrumen kebijakan tentang kultur polis yang ada di Indonesia ini, ada yang tertulis dan juga ada yang tidak tertulis. Tertulis ini dalam artian ada yang sah, sah secara regulasi itu memang sudah ada dan sudah ditetapkan. Kalau yang tidak tertulis ini seperti hukum atau norma-norma yang sudah ada dari dulu, yang sudah ditaati oleh masyarakat yang ada di, beberapa daerah, yang sudah menjadi kultur mereka, yang tidak bisa dilanggar. Nah, eee, tapi dalam sisi lain biasanya, kultur atau norma-norma ini akan rusak atau akan pudar ketika kesadaran, apa namanya, penerusnya atau bisa dikatakan, sumber daya manusianya yang akan meneruskan ini sudah, tidak mempunyai, rasa kesadaran diri untuk apa namanya, meneruskan atau melestarikan kultur yang sudah ada, yang sudah terbentuk dari, zaman dahulu. Ini, kayak seperti hukum adat di beberapa wilayah. Memang ada beberapa yang positif dan juga negatif. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat daerah tersebut, bagaimana mereka melestarikan dan juga mewariskan kepada penerusnya, supaya apanya, kearifan lokal atau norma-norma lokal ini bisa terus berjalan hingga, tahun apa namanya, masa-masa mendatang. Nah, untuk contoh sendiri di Indonesia ini, kebijakan kultur yang ada regulasinya atau sudah disahkan, ada, daerah-daerah istimewa di Indonesia yang memiliki, apa namanya, kebijakan tersendiri untuk menerapkan kultur kebijakannya di, daerah mereka, yaitu di daerah contohnya di daerah istimewa Yogyakarta atau DIY, dan juga, pada daerah istimewa provinsi Aceh. Nah, da di 2 daerah ini mereka memiliki sebuah apa namanya, mmm, Mmm, memiliki kebijakan khusus atau memiliki keistimewaan dari daerah lain untuk menentukan, bagaimana regulasi kebijakan, penerapan kebijakan di, daerahnya masing-masing. Contohnya di Jogja ini, untuk norma-normanya masih menggunakan adat seperti, apa namanya, kekeratonan, jadi sistemnya ini masih sistem kekeratonan, dan untuk yang di Aceh ini sendiri, eee, diberi keistimewaan untuk penerapan hukum di daerahnya. Sebagaimana dapat kita, ketahui kalau penerapan hukum di Aceh ini, eee, lebih dari daerah-daerah yang ada di Indonesia lainnya. Jadi, inilah, apa namanya, instrumen kebijakan tentang kultur polis yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya adalah tax policy. Tax policy ini merupakan kebijakan perpajakan, bagaimana, eee, cakupannya sendiri di tax policy atau kebijakan tentang pajak ini secara umum ada tentang penempatan tarif pajak, terus pengurangan dan pembebasan pajak, ada penegakan hukum pajak, terus reformasi, pajak.
Nah, adapun perbedaan penerapan pajak pada negara maju dan negara berkembang secara apa namanya, ada di beberapa aspek yaitu secara struktur pajak dan juga kepatuhan pajak. Kalau di negara maju itu struktur pajaknya biasanya memiliki tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi dan progresif. Misalnya pada Amerika Serikat, pajak konsumsi yang tinggi seperti PPN, juga di Jerman ini, eee, nah di Amerika Serikat memiliki tarif pajak penghasilan federal yang berkisar 10% hingga 37%. Nah, negara maju cenderung memiliki pajak konsumsi yang lebih tinggi, seperti PPN di Jerman itu mencapai 19%. Untuk negara berkembang, tarif pajak penghasilannya cenderung lebih rendah dan kurang progresif. Misalnya India memiliki tarif pajak penghasilan berkisar 5% hingga 30%. Pajak konsumsi seperti GST di India memiliki tarif standar yaitu 18%. Untuk kepatuhan pajaknya sendiri, tentu negara, maju ini memiliki kepatuhan pajak yang sangat tinggi, jadi meskipun penghindaran pajak tetap menjadi masalah, namun kepatuhannya tetap, lebih tinggi dari negara-negara berkembang. Karena apa, di dalam negara berkembang tingkat kepatuhan pajaknya cenderung lebih, rendah. Masih banyak, apa namanya, masyarakat yang eee, memiliki kurang kepatuhan terhadap pajak. Untuk selanjutnya ini adalah industrial policy in development nasional. Ini kebijakan industri yang merupakan serangkaian tindakan dan strategi yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong pengembangan dalam sektor industri. Hal ini mencakup berbagai bentuk intervensi dari pemerintah seperti subsidi, insentif pajak, regulasi, dan dukungan untuk, penelitian dan pengembangannya. Nah, ada pun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan instrumen kebijakan industri ini, yaitu seperti, globalisasi dan persaingan internasional, ada inovasi dan teknologi, ada perubahan struktural ekonomi, ada keberlanjutan dan lingkungan, ada juga ketimpangan ekonomi, serta, peran pemerintah. Contohnya sendiri penerapan kebijakan industri atau instrumen industri yang ada di Indonesia. Ini ada, seperti kerjasama bidang hilirisasi di Indonesia, terus, apa namanya, strategi dalam, mendukung untuk menjadi, eee, Indonesia menuju industri 4.0 atau yang diatur dalam Permen Perindustrian nomor 21 tahun 2020. Heeh. Industri ini juga menjadi fokus tersendiri bagi, pemerintah di Indonesia karena, memang dapat, kita ketahui ketika, pemerintah-pemerintah di negara lain sudah berbicara tentang industri 5.0, tapi di Indonesia ini, secara apa namanya, di lapangan memang masih kesusahan dalam penerapan, eee, industri 4.0. Sehingga memang memerlukan pelakuan-pelakuan khusus, strategi-strategi khusus untuk mensukseskan, apa namanya, terkait Permen Perindustrian nomor 21 tahun 2020 tersebut. Untuk selanjutnya merupakan agrikultur dan, apa namanya, N-food atau kebijakan pertanian dan pangan. Kebijakan pertanian dan pangan adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam sektor pertanian dan pangan. Adapun aspek kebijakan pertanian dan pangan ini, yaitu peran pertanian terhadap ekonomi, ada kebijakan subsidi dan dukungan, ada, keamanan pangan, ada dampak globalisasi, ada keberlanjutan dan lingkungan, ada reformasi kebijakan pertanian pangan, terus, banyak lagi, apalagi, dulu Indonesia ini sempat menjadi lumbung pangan, di ASEAN ya, eee untuk contoh penerapan kebijakan pertanian dan pangan di Indonesia sendiri itu, seperti rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2020 sampai 2024, eee, terus ada program kredit usaha atau KUR, terus gerakan, 3 kali ekspor atau GratiX. Nah, beberapa program atau instrumen ini
dibuat oleh pemerintah untuk mendukung, bagaimana, pengaturan-pengaturan, pertanian dan pangan di, negara kita. Adapun kalau instrumen kebijakan tentang pertanian pangan di bidang kita atau di bidang tata ruang itu banyak sekali yang yang muncul, yang lagi hangat-hangatnya juga terkait, updating, lahan baku sawah yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, terus ada juga keputusan menteri atau SK menteri tentang lahan sawah dilindungi, terus ada beberapa daerah yang sudah memiliki kebijakan tentang, eee, LP2B atau lahan pertanian pangan berkelanjutan. Cuma, ini menjadi konsen tersendiri di bidang kita juga, karena, dalam suatu, kita merencanakan wilayah, kita juga tidak, bisa berpaling dari, sektor pertanian dan pangan. Karena masih banyak wilayah kita yang, notabene ini merupakan, lahan pertanian. Nah, di sini kita harus memperhatikan bagaimana, eee, men apa namanya mengimplementasikan dari kebijakan-kebijakan yang ada ke dalam, eee, kebijakan yang akan kita buat, yaitu tentang, tata ruang. Bagaimana kita menerapkan, kebijakan-kebijakan yang ada ini karena, eee, di setiap kebijakan ini, eee, ada potensi-potensi, eee, tid saling inkonsisten atau tidak selaras, seperti lahan baku sawah dan lahan sawah dilindungi ini memang, tujuannya sama tapi, ada penerapan-penerapan yang, kurang, sesuai. Nah, hal ini memang masih menjadi PR penting bagi, pemerintah dan juga masyarakat kita. Bagaimana ketika kita menciptakan atau membuat, suatu kebijakan, ya kita harus juga, melihat dan, meneliti, kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Sehingga, supaya, tidak saling bertabrakan antar suatu kebijakan. Nah, ketika, hal ini terjadi, maka kita harus, bisa melihat, di mana sih yang paling, cocok untuk diterapkan atau, memang bisa diimplementasikan secara menyeluruh. Eee, itu mungkin sedikit terkait tentang agriculture and food atau kebijakan pertanian dan pangan. Selanjutnya adalah transportasi dan infrastruktur. Ini merupakan pelayanan bagi masyarakat yang diturunkan dari kebutuhan masyarakat yang didukung oleh sektor publik untuk menarik produksi sektor privat guna menuntut konsumsi kebutuhan masyarakat. Adapun aspek kebijakan di dalam transportasi dan infrastruktur ini seperti konektivitas dan aksesibilitas, efisiensi biaya, terus keselamatan dan keamanan, terus dampak lingkungan, ada juga inovasi dan teknologi, terus kebijakan dan regulasi yang harus ditetapkan untuk mendukung transportasi and infrastruktur ini. Adapun untuk transportasi yang berkelanjutan, itu dilihat dari yang pertama dalam sisi pengurangan emisi, terus efisiensi energi, terus infrastruktur hijau, kebijakan dan regulasi, serta kesadaran publik. Nah, contohnya sendiri untuk instrumen-instrumen kebijakan tentang transportasi dan infrastruktur yang sudah ada di negara kita, di Indonesia, itu terkait penerapan ganjil genap di, Jakarta. Ini untuk mengurai kemacetan di sana karena sudah, semakin menumpuk kalau masalah kemacetan di daerah-daerah besar atau perkotaan-perkotaan besar, seperti di Jakarta dan dapat kita, lihat juga di Surabaya juga sudah mulai padat, jadi perlu instrumen-instrumen khusus untuk, mengurai permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi. Nah, ada juga, tentang infrastruktur yang mendukung transportasi ini, seperti bus trans, MRT, dan LRT. Kalau kalau di Jawa Timur sendiri ini sudah dapat kita rasakan juga, bagaimana, infrastruktur untuk bus trans Jawa Timur yang, mempermudah akses bagi masyarakat.
yang dilewati jalurnya. Nah, menurut pendapat saya pribadi sendiri tentang, apa namanya, instrumen ini atau kebijakan yang sudah diterapkan seperti Bus Trans Jatim ini sangat, apa namanya, membantu masyarakat dalam, eee, melakukan kegiatan sehari-hari atau aktivitas yang dilakukan antar daerah seperti yang saya rasakan itu Gresik ke Surabaya, terus, Surabaya ke Mojokerto ini, karena adanya bis Trans sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk mendapat aksesibilitas, dan pelayanan terkait transportasi. Terus yang selanjutnya merupakan forex policy atau kebijakan luar negeri. Ada pendapat ahli menurut model Ski mendefinisikan forex policy sebagai aktivitas yang dikembangkan oleh suatu negara untuk mengubah perilaku negara lain dan menyesuaikan diri dengan lingkungan internasional. Nah, adapun aspek kebijakan untuk kebijakan luar negeri ini seperti diplomasi dan hubungan internasional, ada keamanan nasional, perdagangan nasional, terus perdagangan internasional, ada kerjasama multilateral, ada hak asasi manusia dan lingkungan global. Nah, kebijakan luar negeri di Indonesia didasari pada prinsip bebas aktif, yang berarti Indonesia itu bebas menentukan sikap dan kebijakan, terhadap isu internasional tanpa terikat pada blok tertentu atau kekuasaan tertentu secara aktif berpartisipasi dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan, dunia. Ini contoh penerapan kebijakan luar negeri yang diambil oleh Indonesia seperti, gerakan non-blok yang dapat kita ketahui Indonesia, eee, memiliki kebebasan dalam apa, menentukan bagaimana menanggapi isu internasional tanpa, membela salah satu blok. Terus ada juga, kerjasama ekonomi regional, ada juga perjanjian bilateral. Dalam konsep kebijakan luar negeri ini juga, tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang ada atau instrumen-instrumen yang sudah terdapat, contohnya yang tadi pada kebijakan, lingkungan bagaimana Indonesia mendukung untuk apa namanya, penurunan emisi secara internasional dengan melalui, Perpres tadi, di mana Indonesia memiliki target sebesar 29% untuk penurunan emisi, untuk mendukung juga, gerakan-gerakan internasional yang sudah mempromosikan bagaimana caranya biar, emisi itu, turun, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada Criminal Justice Policy. Nah, ini yang merupakan serangkaian kebijakan yang dirancang untuk mengatur sistem peradilan pidana, termasuk penegakan hukum, terus lembaga permasyarakatan. Kebijakan ini bertujuan sebagai, ketertiban umum atau mencegah kejahatan, memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Adapun isu-isu yang terdapat dalam criminal justice policy ini ada seperti reformasi sistem peradilan, ada penegakan hukum, ada kebijakan penjara dan pemasyarakat, terus ada pencegahan kejahatan, ada hak asasi manusia. Adapun untuk penerapan kebijakan di Indonesia, yaitu kebijakan peradilan pidana, menghadapi berbagai tantangan dan isu utama yang terus menjadi fokus reformasi. Beberapa isu utama dalam kebijakan peradilan pidana di Indonesia meliputi yaitu, reformasi hukum pidana, terus ada keadilan restoratif, ada juga, penegakan hukum dan, korupsi, terus ada kondisi penjara dan pemasyarakatan, ada perlindungan hak asasi manusia, gitu. Nah, jadi dapat kita, lihat juga ini juga sudah tidak menjadi rahasia, publik. Ketika kita, berbicara tentang penjara dan pemasyarakatan, kalau sekarang ini ada, pengkotakan. Jadi ketika dia, memang, eee, ada dari kalangan tertentu itu mendapat, apa namanya, pelayanan meskipun dia melakukan kejahatan hukum, tapi, dalam kondisi penjaranya itu masih layak ketimbang, kalangan-kalangan tertentu. Nah, untuk reformasi hukum pidana di Indonesia sendiri adalah telah mengesahkan kitab-kitab, undang-undang hukum pidana atau KUHP,
baru pada tahun 2023 juga, eee, meng menggantikan KUHP yang lama yang merupakan warisan kolonial Belanda. Reformasi ini bertujuan untuk memperbarui dan menyesuaikan hukum pidana dan dengan konteks sosial dan budaya Indonesia saat ini. Nah, diharapkan melalui KUHP yang disahkan pada 2023 yang sempat juga, menjadi polemik-polemik tersendiri karena ada beberapa isu di apa namanya isinya KUHP tersebut masih menjadi pertanyaan atau tanda tanya besar di masyarakat luas di Indonesia. Di samping itu memang tidak dapat dipungkiri karena kurangnya sosialisasi, terkait peraturan yang diterapkan inilah yang menjadikan polemik, besar karena, perbedaan-perbedaan tangkapan sudut pandang di masyarakat luas. Mungkin, dengan instrumen-instrumen yang terbarukan ini, instrumen-instrumen kebijakan yang, bisa mendukung criminal justice di, Indonesia. Terus, ada juga terkait, eee, privation dan by divestment. Ini merupakan proses di mana pemerintah menjual aset atau perusahaan milik negara kepada sektor swasta. Tujuan utama dari privation ini adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi beban fiskal pemerintah dan mendorong, pertumbuhan ekonomi melalui partisipasi sektor swasta. Nah, dapat kita ketahui juga, privatisation ini dilakukan, oleh pemerintah supaya, mengurangi beban dan juga mendapat sebuah keuntungan dari, privatisation, ini tersendiri. Untuk isu-isu yang ada terkait privatisation ini ada efisiensi dan produktivitas, ada dampak sosial dan ekonomi, ada transparansi dan akuntabilitas, terus regulasi pengawasan, keadilan dan kesejahteraan. Dampak kebijakan sendiri bagi masyarakat untuk kebijakan, privatisation ini adalah, eee seringkali meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh negara. Jadi perusahaan yang dulunya dimiliki oleh negara terus dialihkan atau diprivasikan ke, swasta, ini biasanya lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya operasional. Terus dampak sosialnya ada, untuk dampak negatifnya ada pemutusan hubungan kerja, ini pasti, karena apa? Karena setelah, peralihan dari kepemilikan negara terus, kepemilikan swasta pasti, pemilik, setelahnya itu, menginginkan atau menstrukturalisasi, permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan yang sebelumnya dipegang oleh negara untuk diefisiensikan, untuk diminimaliskan supaya bagaimana memajukan, perusahaan tersebut. Cuma privatisasi dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi. Hal ini menimbulkan masalah sosial seperti peningkatan pengangguran. Ini memang dalam sisi negatifnya adanya kebijakan privation tersebut. Untuk selanjutnya ada aksesibilitas dan keterjangkauan, adanya kekhawatiran bahwa, dapat mengurangi aksesibilitas dan keterjangkauan layanan publik, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang sebelumnya layanan-layanan tersebut disubsidi oleh pemerintah. Terus, ada transparansi dan akuntabilitas, ini proses privasi juga harus dilakukan dengan transparansi dan untuk menghindari korupsi dan memastikan bahwa kepentingan publik tetap terjaga. Tanpa pengawasan yang memadai pasti, resiko dalam penerapan instrumen privatisation ini akan, eee, menimbulkan, efek-efek yang negatif bagi, negara kita atau kerugian-kerugian yang besar bagi negara kita dan juga, akan menguntungkan individual secara pribadi, tapi merugikan, negara secara luas. Adapun untuk keadilan dan kesejahteraan, privasi ini dapat memperburuk ketidaksetaraan jika layanan publik yang
diprivasi menjadi tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan. Nah, proses privasi di Indonesia ini ada beberapa, yaitu, seperti penjualan saham di Bursa Efek Indonesia atau IPO, terus penjualan saham kepada investor strategis, terus ada penjualan saham kepada manajemen dan karyawan atau MBO, terus penerapan umum, lanjutan atas secondary public offering. Terus contohnya yang paling, apa namanya, disoroti untuk saat ini, di Indonesia itu, dulunya ada PT Semen Indonesia Persero Tbk yang awalnya dikenal sebagai PT Semen Gresik. Nah, perusahaan ini mengalami privatisasi pada tanggal 20 Desember 2012. Nah, sebagaimana kita mengetahuinya, saham perusahaan ini kemudian dimiliki oleh perusahaan semen asal Meksiko. Terus juga ada di PT Indosat Persero atau perusahaan Indosat yang dulunya dimiliki oleh pemerintah atau negara, tapi pada tahun antara 1980 hingga eee, yang dimiliki Indonesia itu pada 1980 hingga 2003, cuma di 2023, dijual kepada pihak swasta dan kini dikenal sebagai, nama Indosat Ooredoo atau Hutchison. Nah, Eee, hal-hal seperti ini memang, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat luas, kurang, mengerti, terkait instrumen-instrumen kebijakan tentang privasi pasien di Indonesia. Adapun contoh, apa namanya, kecilnya ketika privatisasi di Indonesia ini seperti lelang aset negara. Nah, ini bukan berupa, perusahaan, cuma aset negara yang dilelang ke, apa namanya, masyarakat. Mungkin ini yang dirasakan masyarakat sekarang terkait kebijakan privasi pasien. Nah, mungkin itu yang, dapat saya sampaikan, terkait instrumen kebijakan yang terdapat di mata kuliah, kebijakan publik dan bersumber dari Handbook of Public Policy. Nah, mungkin kesimpulannya, setiap bidang, memerlukan instrumen kebijakan supaya, eee pemerintah dapat mengatur dan juga, mengawasi untuk penerapan-penerapan di lapangan. Dan juga bagi masyarakat bisa, apa namanya, mendapat pelayanan dan juga kesetaraan, terus kesejahteraan, dalam apa namanya, instrumen tersebut. Mungkin itu, eee penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti ada sharing dari teman-teman dan juga dari Pak Frendika, bisa, menambahkan, ketika apa yang saya sampaikan pasti, masih jauh, kurang. Nah, jadi saya berharap, nanti ketika sudah, apa namanya, di-share ke, apa namanya, classroom, mungkin ada tanggapan-tanggapan dari teman-teman dan juga diskusi diskusi dari teman-teman untuk menambah, apa namanya, kedalaman dari materi instrumen kebijakan di mata kuliah kebijakan publik ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.